Halo guys, selamat datang di channel YouTube Dynamics. Di video kali ini kita akan garap pemasangan audio di Toyota Veloz menggunakan speaker Flux Neo 3-way. Untuk speaker belakangnya menggunakan Pioneer 1651, prosesornya menggunakan Celo Magic 4.6 MK2. Untuk powernya menggunakan DLS CC44. Sistem audionya ini main front dan sub saja. Untuk ukuran pintu mobil Toyota Veloz ini kurang lebih mirip dengan generasi sebelumnya. Kita bisa gunakan mid bass dengan ukuran 6,5 inch. Untuk buka door trim Toyota Veloz ini, pertama kita buka gagangnya, itu ada 2 baut, lalu di bagian armrestnya juga ada baut ya guys. Di sini total di armrestnya ada sekitar 4 baut. Nah, baut yang di armrest ini ada 1, 2, 3, 4, termasuk yang di bagian kuningnya itu, dan ada 1 baut lagi di bagian handle-nya ya guys. Setelah kita buka, bagian door trimnya ini sudah ada peredam busanya, sedangkan bagian pintunya ini hanya ada lembaran plastik. Bagian plastik ini gampang bergetar sehingga kita harus ganti dengan menggunakan peredam. Untuk speaker asli bawaan mobil Toyota Veloz ini ukurannya 6,5 inch. Modelnya sama seperti Toyota Avanza sebelumnya. Setelah lembaran plastiknya kita buka, bisa kita lihat ini tulangnya belum ada peredam sama sekali ya guys. Nanti kita akan tambahkan peredam di bagian dalam dan luar ini. Hanya ada gabus saja nih guys. Ini juga fungsi sebagai peredam. Mari kita lihat proses pemasangan peredam di lapisan pertama bagian dalam pintu ini menggunakan peredam dengan bahan aluminium butir rubber. Ketebalannya 1,7 mili. Peredamnya ini adalah merek Ground Zero Silver. Di workshop kami selalu merekomendasikan untuk pemasangan peredamnya ini dengan bahan aluminium butir rubber. Memang selain peredam aluminium butir rubber, ada juga peredam berjenis model aspal. Tapi kami tidak merekomendasikan peredam model aspal ya, karena gampang meleleh dan juga sudah tidak diakui di negara asal Jepang. Nah, proses pemasangan peredam aluminium butir rubber ini berbeda dengan peredam model aspal ya. Kalau model aspal kan kita harus pakai hot gun, sedangkan peredam aluminium butir rubber ini hanya cukup menggunakan alat roller. Dan memang dibutuhkan ketelitian dan kesabaran untuk menggunakan alat roller ini sehingga hasilnya rapih dan sempurna. Untuk pemasangan peredam pada lapisan kedua ini, kalau kita menggunakan aluminium butir rubber, bahannya ini lebih fleksibel dan tidak kaku. Dan untuk pemasangan peredam pada lapisan kedua ini, yang kita harus perhatikan adalah kabel asli bawaan mobilnya ini kita copot dulu. Setelah itu kita pasang peredamnya, lalu kita pasang kembali kabel original bawaan mobil ini. Nah, sudah jadi deh proses pemasangan peredam di lapisan keduanya. Untuk pemasangan mid bassnya, kita menggunakan mounting khusus Toyota dengan bahan plastik dan ditambah lagi dengan busa api. Oke, sekarang kita lanjut proses angle tweeter dan mid range-nya. Pertama kita adjust dulu posisi bangkunya, lalu kita bentangkan benangnya sesuai dengan tinggi pengemudi. Setelah itu kita arahkan posisi tweeter dan mid range-nya ini dengan menggunakan benang. Untuk pembuatan custom pilar kali ini, kita tidak membuat full di pilarnya, melainkan setengahnya, karena ini kemauan daripada customer. Sebenarnya akan lebih bagus kalau kita bikin custom pilarnya full, jadi mid-range dan tweeternya bisa lebih tinggi lagi. Untuk head unitnya kita masih mempertahankan, yaitu merek Desay. Ini tidak ada RCA pre-out-nya, jadi kita harus tambah modul untuk pemasangan prosesor. Kalau nggak, dia nggak akan keluar suara apabila ada penambahan prosesor. Power amplifier untuk mendrive speaker depan dan subwoofer menggunakan DLS CC44. Dan untuk passive crossover Flux Neo 361 ini kita letakkan juga di bawah bangku berdekatan dengan power. Di sisi bangku sebelahnya kita letakkan prosesor Celo Magic 4.6 MK2, 6 channel DSP amplifier, tapi amplifiernya kita tidak gunakan ya guys. Dan passive crossovernya kita letakkan di bawah jok juga. Lalu untuk pengamanan kita menggunakan C-Kring 60 ampere di bagian akinya. Untuk bagasi Toyota Avanza Veloz ini sangat luas. Sebenarnya kita bisa letakkan power amplifier di bagian sini. Tapi sayangnya kalau taruh di sini kita tidak bisa naruh barang yang tidak terlihat dan tempat tongkraknya kita pindahin. Di bagian sisi sebelah kiri ini ada space kosong. Kita bisa letakkan box subwoofer di sini. Dan ini bagian bawahnya bisa kita copot. Nah, sekarang kita lanjut proses pembuatan box sub custom di sudut sebelah kiri ini dengan menggunakan bahan MDF berwarna hijau. Bahan ini tahan air, dan sistem box subwoofer ini kita bikin full MDF dengan sistemnya kayunya ditumpuk. Lalu pemakaian dempul ini hanya untuk merapatkan kayu MDF saja. Dengan sistem box full MDF ini, hasil bassnya akan terasa lebih padat dan tidak bergetar pada bagian boxnya. Mari kita lihat dari sisi belakang, bagian boxnya ini full MDF. Penggunaan dempul hanya minim dan untuk menutup bagian yang bolong.
Sistem box subwoofernya ini sealed dengan menggunakan subwoofer JL Audio tipe W0 versi 3 10 inch. Box subwoofernya kita bungkus dengan bahan vinil hitam, lalu kita custom grillnya lagi untuk subwoofernya ini tidak terbentur apabila kita membawa barang pada bagasi. Nah, ini pilarnya sudah jadi dengan bungkus bahan Ambitech, lalu kita jahit warnanya sesuai dengan pilar aslinya. Untuk spesifikasi speaker Flux Neo 361 ini, tweeternya ukurannya 1 inch dengan bahan soft dome. Lalu untuk ukuran mid-range-nya 3,5 inch. Nah, sekarang sudah selesai pemasangan audionya. Di sini juga ada penambahan dashcam untuk merekam kejadian di depan dan belakang menggunakan Anytech. Nah, sekarang kita tuning dengan alat Clio Pocket. Mari kita nikmati lagunya ya. Lagunya dangdut nih guys.